pun mungkin. Hai, Where are you from? I'm from Indonesia. How about you? Indonesian. Oh, Sam. Kamu blasteran nggak Iya, atau mukanya kok kayak blasteran banget kamu? tidak. Aku pure Minang Melayu. Melayu Minang, tahu? Oh, pantas aku lihat kamu jadi pengen Minang kamu. Kalau locationnya di Aussie. Aku pakai VPN aja, Kak. Soalnya kalau main di Indonesia ketemunya aneh-aneh, jadi kayak nyoba keluar gitu loh. Oh, tapi aku, eh, tapi aku ininya juga kayak even eh, all countries gitu, walaupun dapat yang luar tetap yang aneh-aneh. Iya, makanya aku kaget kan di tadi ketemu aneh-aneh, sekarang ketemunya bidadari. Oh, kakak lagi ngonten. Nggak ngonten, Kak. Kalau misalkan aku ngonten nih ketemu yang cakep gini, langsung aku offin biar aku nggak ada saingan. Allahu Akbar. Ada adek aku lihat. Ini dua dua bidadari yang lagi nyuci sayap atau gimana, Kak? Kok sayap kalian nggak ada? Kaget aku tiba-tiba nyundul item loh ya. Astaga. Aku pikir kakak Hmm. kuliahnya di Aussie. Eh, enggak sih, Kak. Aku asli Indo, cuman pakai VPN aja. Oh, karena kan kebanyakan yang main Aussie biasanya anak-anak Indo gitu ya? Hmm. Kebanyakan kalau di Aussie, nah kebanyakan blasteran-blasteran gitu, makanya aku kira kamu blasteran. Tidak. Oh, kamu dapetnya Indonesia juga nih? Aku di Indonesia, location aku. Iya, nggak tahu, mungkin Ome TV lagi jodohin kita. Adik, kakaknya buat abang boleh? Atau buy one get one? Buy one get Buy one get one. Dia Jawa Minang, aku Minang Melayu. Beda-beda nih. Kalian Tapi beda adik bapak kami. atau gimana? Beda sepupu. Kami sepupuan. Oh, aku kira adik kandung. Kami sepupuan. Ah, sepupuan ya. Kakak, Indo di mananya? Aku Indonesia di... Bentar, sorry. Sorry ya, batuk ya. Sambil mikir. Enggak, Aduh, di bukan mana mikir. nih ya? Soalnya lihat kamu kayak serak gitu loh. Kebal mulu dari tadi. Enggak, aku di Jakarta, Kak. Jakarta mana? Eh, Jakarta Barat. Aku di daerah Tanjung Barat. Tanjung Barat apa namanya? Ini, Selipi. Ah, tahu. Serius, emang pernah ke Selipi? Pernah. Emang kalian sekarang stay-nya di mana? Lagi di Medan. Enggak, aku kuliah di Medan. Oh, kuliah di jauh dong kita. Kamu Medan, aku Jakarta. Tapi papaku selalu di apart Sleepy. Hmm. Di daerah Sleepy. Aku lupa apartnya. Jangan-jangan Apa ini ya? aku tinggal sama papa kamu, Om? Ah, Anaknya? satu apart. Enggak, tapi papaku masih di sini. Oh, masih di situ. Lagi di sini. Hmm. Oh, punya apartemen di daerah Selipi. Enggak, dia selalu nginep tuh di situ karena dia nggak mau ke rumah. Karena kalau di rumah jauh, nggak bagian Jakarta. Aku ngebully daerah rumahku, Depok. Oh, oke. Oke, oke. Jadi kita kenal dulu Kak, biar enak. Kakak namanya siapa? Nama aku B. Adek, nama adek. B, terus ini? Nana. Nama aku B, umur aku 23 tahun, aku udah kelar kuliah, aku sekarang lagi nganggur, tapi aku lagi berusaha menjualkan produk, gitu aja, Enggak, aku cuman kelar. tanya nama ya, bukan tanya kalau kamu pengen jadi pasangan aku Introduce ya. myself. Adek, Adiknya nggak siapa? nanti Nana. kalau dia tahu umur adek, dia terkejut. Emang berapa? Adik umurnya berapa adik? Enggak, 20. Ada 10 tahun. Ya berarti kita masih seumuran lah. Nggak beda jauh. Sama adekku. Ah, sama kamu. Kalau sama adik kamu lumayan jauh aku. Oh, berarti kakak berapa? M24. 24. Berarti 2001 sama dong. No. M 2000 cuman bulannya akhir. Oh, sama. Aku bulan November nanti ulang tahun. Sagi Yes, M atau Scorpio? Sagittarius. Kita Sagittarius.
kelepasan. Kita Ew, Sagittarius. Sagi red flag. Tapi match sama Libra. No, no. Sagit not red flag. Why? Aku bingung kenapa people ya in here ngomong ya kebanyakan orang tuh kayak Sagit tuh red flag. Why? Kenapa? Enggak. Sagi tuh red marah. marah. Malah Sagi tuh red flag, Dek. Sagi tuh ego. Kamu belum kenal lebih jauh aku tiba-tiba bilang aku egois. Padahal aku bisa nurunin ego aku demi kamu loh. Jangankan ego, harta harga diri aku aja aku turunin sama kamu. Ya udah. Yaudah apa? Ya udah kalau gitu. Hah? Ya udah kalau gitu. Kalau gitu, Turunin ego aku dong. Instagram dulu gak sih? gitu ya. Aku atau adekku? Kakak aja. Kan Ah. umurnya lebih kakak. Ya kakak adik aja. Ya kan siapa tahu kalau nggak dapet kakaknya nanti ganti adiknya. Mutia? Titik. Nat. That's it. Why? Kenapa dipanggil B kamu? Why? Namanya Salsa. Kenapa tiba-tiba B? Karena emang panggil B. Kalau aku ganti yang lain mau nggak? Ganti jadi sayang. My wife. My future wife. Baru ketemu udah sayang-sayangan aja. Nanti kalau aku sayang tiba-tiba asing kamu ninggalin aku. Kalau nggak jangan-jangan kamu punya pacar nih ya. Enggak, demi Allah. Kak, kamu punya channel YouTube gak sih? Channel Kenapa? YouTube? Kenapa kamu? Kamu lagi cari pacar yang punya YouTube. Kayak gak asing. Soalnya mana tahu lagi ngonten. Misal aku lagi ngonten nih gimana? Apa yang bakal kamu lakuin? Misal ya, tapi ini misal ya. Biar kita viral. Aku ansos. Nah gini Tapi Kak, kami introvert. betul. Orang tuh dari tadi ngira aku lagi stream lagi ngonten. Padahal aku juga sama introvert. Ini platform yang sangat membantu aku. Serius. Oh nggak bohong. Jujur aku ansos kayak kalau misalnya. Aku pun sama. Sumpah? Serius. Aku nggak aktif di sosial media. Sumpah? Sumpah apa? Kamu cantik emang kok. Ih manis banget loh alasnya loh. B. Kok aku jadi panggil B kayak pacar aku banget ya. B. A. Kamu panggil aku A, aku panggil kamu B. AB. Yang bisa. Adik kamu C. Ya, C. Halo Nana. Nana, aku ngobrol sama kakak kamu nggak apa-apa? Kamu kayak podcast gitu tau gak sih, Kak? Iya, karena gini, aku tuh sebenarnya kan ansos, cuman suka ngomong. Nah, dan aku kalau belum ngomong, itu energi kan terlalu banyak ya, jadi nggak bisa tidur. Jadi kalau aku insomnia, Sumpah, udah pasti nggak aku bermain Ome TV. Aku pilih kuat banget kamu ngonten. Misalkan aku ngonten, kamu gelap-gelap kayak gini, gimana caranya buat memviralkan kamu? Nggak bisa lah. Minimal nyalain dulu lampunya. Aku pernah masuk Ke mana? Hati dalam aku? Ke mana? enggak. Hati aku? Tapi cuman ke spot. Kakak sambil ngepot sambil yang ngebahas kayak ih kok keren gitu, kayak dia nge-switch gitu loh. Ih kok keren kayak gitu. Terus ya udah masuk FYP, udah di tag semua aku. Kita minta take down videonya. Iya, aku minta take down videonya. Aku mah nggak bakal ngontenin kalian. Paling cuma aku masukin ke hati aku aja satu-satu. Udah kebiasa kemakanan omongan buaya. Kamu tahu nggak? Omongan saya. Apalagi omongan Kamu tahu nggak buaya apa yang bikin bahagia? buaya. Biayain kamu sampai buaya apa? Buaya apa? Buaya yang nikah sama kamu. Bayangin, tapi kayak bayangin gitu. Bi, aku panggil kamu Bi aja ya, biar gampang ya, Bi. Aku panggil kamu apa? Hani aja lah, biar gampang ya. Aku panggil kamu Bi, kamu panggil aku Hani. Oke. Bi, aku mau tanya Bi, kamu kan katanya lagi nganggur dan kamu jualin produk. Produk apa yang kamu jual? Perfume,
Itu brand kamu atau oh brand? You have brand parfum? Apa nama parfumnya? Coba tuh aku bisa Enggak, bantu. tapi aku gabung sama kakakku. Jadi pakai haki punya kakakku, tapi semua yang ngurus-ngurus itu tetap aku. Mau aku bantu? Enggak apa-apa, nggak usah. Enggak, maksudnya aku bantu biar kamu mulai sayang sama aku. Si Nana dalam hati, ini orang nggak jelas banget dari tadi gombal mulu Soalnya gitu kan. soalnya dia sering ngegombalin ini. Dia sering ngegombalin Cowok. orang-orang. Mau cewek cowok semuanya digombalin sama dia. Kayaknya kemarin teman aku ada yang main TV, dia ketemu orang dan dia bilang baper sama cewek dan nyari lagi. Kayaknya kamu deh Nana ya. Mana? Dia tuh nggak bisa tidur loh, serius. Dia tuh kemarin tuh teman aku jam 3 pagi, jam segini tuh telepon aku, calling aku. Ya kan? Nggak Farel. Mana ada dek gombalin Ome TV lagi nggak Oh sih? berarti beda mungkin ya, beda ya. Udah lama Sering nggak enggak gombal, sering deh, tapi sering. aku udah lama Tapi nggak adek tanpa gombal. adek sadari, adek selalu ngegombalin orang. Iya, tapi aku ngerasa aku udah lama nggak ngegombalin. Tapi tanpa adek sadarin, ada kakak, adek tuh tetap ngegombal, Dek. Coba Nana gombalin aku dong, coba. Nggak bisa dibuat-buat. Dia kayak sering refleks gitu loh, tiba-tiba nanti di traffic light dia tuh yang kayak, abang ganteng banget, kayak gitu. Makasih. Terus nanti dia bisa tiba-tiba buka kaca buat kenalan sama orang di jalan. Itu usil ya, itu bukan gombal, itu namanya usil. Iya, tapi itu jamet-jamet pada jamet-jamet semua tuh, jamet tuh bakalan baper sama adek yang sampai tangannya masuk ke dalam. Anjing, siapa yang gak baper? Saya nikahkan kamu sama kakak saya. Aduh, jangan gitu dong ya, bahaya nih. Baru ketemu udah nikah-nikah, bahaya kak. Takut tiba-tiba nggak cocok jadi duda sama janda. Abang jangan Amit-amit senyum kayak ya. gitu. Kenapa kalau aku senyum? Kami mau melayang nih ke surga rasanya. Rasa nggak malaikat. Aduh. B sama Yes. Nana. Kenapa kalian nggak? Iya Nanat, kenapa kalian nggak tidur? Jam segini, jam 3 pagi nih. Kita tadi udah tidur. Oh, tadi udah tidur. Kalau B kenapa nggak Iya. tidur? Udah tidur juga sama? Karena Sama mikirin Oke, not sorry. So fucking sorry. Kenapa nggak ngabarin aku pas tidur? Wah, kan kita tadi sleep call. Jangan dikasih tahu dong, Nana jadi tahu dong. Namanya siapa sih? Nama aku Farel. Farel? Yeah. Is my name. Farel. Farel? Is that you? Yes, it's me. Farel. Aku pengen tahu deh, kalian ada kesamaan nggak? Mungkin suka sama suka apa gitu? Makanan favorit maybe, atau mungkin cowok tipe kalian sama? kalau sekarang, Tipe kami tolak belakang sumpah. sekarang kami lagi sama-sama suka liatin Ke Farel. Tau gak sih itu ya? Kamu kalau mau udah centil gini bikin aku gini bikin aku jadi hilaf. Bi, kamu tau gak Bi? Ada yang aneh di malam ini. Apa tuh? Ya, tadi aku lihat di langit banyak bintang, tapi nggak seindah kamu. Tau gak sih? Apa tiba-tiba gigit jari? Tau gak sih trennya yang pasti gak tau ya? Aku nggak tahu sih selain kamu. Tapi kamu orangnya ekspresif banget kamu ya. Serius. Maksudnya? Ekspresif gitu. Kayak mungkin hal-hal kecil pun kayak dia tuh ekspresif banget. Kayak ekspresif. Dia balas. Dia suka ngomong kayak cepet deh. Gak bisa, dia Bisa dek, bisa. Coba. Yakin adek bisa. Kalau ayo. kamu bisa bikin aku salting ya,
Kalau enggak kamu bisa gombalin aku kasih hadiah. Hadiahnya apa? Cookies. Kalau misalnya aku pengen hadiahnya kamu di hidup aku. Ade, Jangan gitu dong Kak ya. Kan Ade aku dapat itu dari dia. udah mau sama kakak kamu. Emang kamu ngerebut aku dari dia? Ih, Ade ipar dalam maut ya? Aduh, ini kalau kayak gini mah celok Kak, Kayak tak parah. itu kali senyumnya. Syom. Nah, Tapi kalian lebih tinggi siapa? Mau lihat secara langsung nggak? Boleh kalau misalkan mau nunjukin. Ya udah datang aja ke rumah kita. Jauh Kak, kalian di mana? Di Medan kan sekarang atau di mana tadi? Kita lagi di Jauh, aku di Ah, Jakarta. Nanti aku kalau ke Medan nggak ada tempat tinggal di mana? tinggal di rumah kamu. Aku tidur di tengah-tengah ya. Kalian samping-samping ya. Iya. Jangan! Tiba-tiba diain. Oke. Emang kalian ini tinggalnya sendiri, maksudnya kayak berdua doang atau ada your parent? Ada sama orang tua. Nanti aku dimarahin sama your parent kan. Ini siapa? Kalian ajak ke rumah. calon menantu bilang. Nih, perbedaan tinggi kita. Oh, Akbar, cakep banget anjing. Jangan yang baju putih tuh. Sumpah, ini yang kelihatan. Adek tuh tinggi loh dari kakak. Pus, oke. Kelihatan nggak sih? Gila anjir. Nah, dia tinggi dari aku. Aku salfok, bajunya bagus. Putih. Bajunya doang yang putih. Nah, dia lebih tinggi dari aku gitu loh. Betul ya. Ini definisi hitam versus putih ya. Nah, tinggian dia. Ini baru aku suka Kak ya. Ini the real definisi couple nih. Satu atasnya putih, bawah hitam. Satunya kebalik Aku tuh kan. krim. Oh, krim. Aku pakai krim. Ya kan kadang Baju ini. cinta kan emang buta, Bi. Ini manis banget sumpah, nggak bohong aku anjir sumpah. Sorry Kak, keceplosan. Kalau ngomong sama cewek cantik kadang refleks agak ngomong kasar gitu. Ya, aku juga kadang refleks suka manggil saya. Bi, Aku juga sering refleks panggil saya. Ya, kamu tipe cowoknya gimana, Bi? apa deh? Emang abang gimana ciri-cirinya? Tipe cowokku yang kayak kamu. Bi, jangan kayak gini dong. Aku baper beneran terbang ke Medan nih ya. Kami dengan baru. Kenapa, sorry? Kami di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Ya aku terbang nih ke Pekanbaru nih ya. Langsung OTW. Jangan gombalin aku terus, Bi. Hati aku gampang luluh kalau sama cewek cakep gini. Dek, gombalin dek, cepet dek. Udah Biar dulu dia. Bi, coba tipe cowok kalian gimana? Si Bi dulu, coba. Tipenya gimana? Nanak dulu. Iya, nanan dulu. Kami bertolak belakang sumpah. Kakak dulu karena kalau misalnya dia tahu adek dia bakal shock. Kakak dulu mangannya. Adek dulu, Kakak dulu. biar nanti habis shock tuh netral gitu. Sweet. Siapa dulu? Sweet dulu. Apa nih tiba-tiba tas. Ah, Kak Luan. Kakak yang menang loh. Ada loh kertas. Kan kakak cewek. Terus adek kamu cowok gitu, batang dia. Kan kakak yang gede, adek yang kecil. Eh. Ya udah, adek harus ngalah. Kakak udah kalah cepet kakak dulu. Ada yang ngalah kan Nggak kakak. ada. Kan kakak. Nggak ada. Udah nggak usah berdebat cepat kakak duluan. Kakak nggak tahu tipe kakak apa sumpah. Nggak tahu deh. Dia Apa? Ya tinggi gitu. Coba pelukan dulu deh Itu biar nggak pelukan dulu kalian biar nggak berantem, pelukan dulu. Nggak mau. Dia nggak physical touch. Ini anak sialan banget sumpah. Tau gak sih aku lagi tidur. Aku tuh physical touch yang kayak benar-benar physical touch banget gitu loh. Yang kayak aku tuh bakal nyari tangan orang ataupun fisik orang. Aku butuh kontak fisik gitu loh. Oke. Nah dia tuh kami tuh benar-benar yang kayak udah lagi tertidur lelap gitu loh. Kayak habis olahraga. Malam tuh kita. Ya pokoknya gitu. Ya pokoknya habis olahraga. Kami habis olahraga. Terus tidurnya tuh benar-benar lelap. Itu perkiraan jam 5-an. Aku tuh yang kayak kebangun gitu loh, kayak aku tuh ngemutar badan aku ke dia, terus aku tuh nyari tangan dia, terus aku nyentuh tangan dia tuh bener-bener yang cuma di sini doang anjing. Nah dia tuh yang kayak langsung kayak
Dia langsung ngebuang badan dia, langsung ngebalikin badan dia, kayak anak anjing gitu, kayak aku langsung balik kayak, "Ah, lihat aja, aku juga bisa kok peluk guling," gitu. Kayak sumpah dia bener-bener nggak bisa disentuh Aku sama nggak bisa sekali. skin to skin gitu kalau tidur. Oh, Terus aku pernah begging-begging kayak, "Dek, please Kakak mau tidur, Kakak mau nyentuh." "Ya udah sentuh, tapi tangan Adik di dalam selimut ya. Kakak dari luar selimut aja nyentuh Adik," katanya kayak, "Iya iya," aku bilang kayak, "Iya iya, ya udah nggak apa-apa." Pokoknya aku tuh yang kayak harus nyentuh orang gitu loh, tau gak sih? kasihan banget si Bi pengen nyentuh orang, dia nggak mau. Coba sentuh aku sentuh balik. Tipe Adik, tipe cowok aku Hmm? Aduh. nggak selingkuh, nggak gaslighting. Itu mah sifatnya, Ya ini itu kan masih tipe. tipe fisik, coba fisik dulu, fisik dulu. Fisik, Hmm. kayaknya cuman tinggi aja deh. Overall nggak apa-apa. Mau dia juga buta juga nggak masalah. Jadi buru-buru dong. Oh, kamu Tipe Adik. si Bi tuh tinggi ya. Oke, kalau kalau Nanat apa Nanat? Suka yang gendut. Dia suka yang gendut. Atau yang kayak berisi. Pokoknya nggak suka yang berisi gendut. Oh, Berisi. berisi ya. Lucu. Cabi gitu kali Tapi ya. kali gendut kayak gitu tuh enggak. Hmm. Gendut, dia suka yang gendut prut gitu. Kayak Gede. tapi mantan aku nggak segendut itu. The Tapi fuck? ini nggak di podcast. Kenapa kamu 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 menganggap dia tuh mainan gitu, gendut lucu gitu atau gimana? Ini beneran nggak dikontenin kan ya? Liatin deh. Enggak, coba lihat mana. Enggak ini Dia lagi nggak baik kan sama mantannya. Oh, lagi baru 3. oke, iya sih ya, kayak betul sih. Oke. Kamu nggak takut tuh kalau dipeluk sama dia habis gitu? Too much. Kenapa? Gak apa. Gendut. Dia tipe yang gendut. Kalau Bi nggak suka Karena yang aku kurus. yang Bi nggak suka yang gendut? Suka yang berisi aja. Nggak terlalu suka skinny. Oh, Karena aku bantet. emang tinggi kalian tinggi Nanat ya? Beda berapa senti kalian? 5. Ada yang 160. 106. Aku 155. Aku 185. Dia harus lihat secara langsung sih. Ini kalau kita duduk tuh nggak nampak. Karena dia Gimana? Kalian gelap soalnya, jadi aku nggak bisa lihat langsung. emang nggak banget. Coba berdiri di pintu dah, bisa nggak? Bisa. Coba. Bisa gila. Effort kali. Ya biar aku lihat langsung gitu. Penasaran aku jadinya. Coba. Kalau nggak di mana deh? Nah, tipe aku bantet gitu loh. Kayak maksudnya tuh aku nggak kurus. Jadi kalau misalnya sama cowok kurus tuh nggak balance jadinya, kayak aku kelihatan gendut nantinya. Ya kalau kamu sama aku tenang aja kok. Aku nggak bantet, nggak. Aku pun berotot juga. Oke. Aku foto ya. Kita udah Nah, kenal. coba aku foto. Dadah. 1, 2. Nggak bisa. Pose dulu, coba pose dulu. Nah, kelihatan gak sih perbedaannya? Oh, gini. Si Nanat tuh panjang di ininya, di postur badan dia. Nah, yes. Nah, tuh betul. Oke. Eh, Emang beda kali ya, tapi setelah kita jalan enggak. Kayak orang ngomong lah. Enggak, Kak. Bisa balance karena Kakak selalu pakai Crocs Classic. Iya. Dan Kakak kalau nggak pakai Crocs juga pakai heels. Jadi dia kelihatan lebih tinggi. Jadi kelihatan sama. tenang kok, Bi. Walaupun mungkin Nanat lebih tinggi dari kamu, aku bakal tetap sama kamu kok. Saya nggak mungkin sama aku, jauh kali umurnya. Enggak mungkin. Bukan masalah jauh umur, cuman aku pertama kali lihat si Bi langsung kayak, kamu tau gak sih? Kamu tuh pernah kayak klik dari pertama kali lihat gitu loh.
Kalian 2000 enggak, pernah dekat lebih tua. Sionya naga. Oh, iya. Bagus loh. Iya betul, aku sionnya agak benar-benar. Sionya naga, rezekinya bagus. Tapi gini. Itu Kalian tuh percaya tentang kayak ramalan gitu nggak? Enggak. Jujur. Enggak sih, cuma 50 Nggak aja. percaya 50-50. Soalnya aku tuh pernah diramal. Kan orang Chinese kan biasanya, sorry ya, bukan berarti keras ya. Kayak Chinese kan biasanya kayak ada ramal gitu kan. Aku pernah diramal kayak katanya kamu kalau sukses bisa tapi umur 30-an gitu, baru kayak karirnya bagus gitu. Berarti nggak terlalu percaya. Kami percaya kalau misalnya baik tuh ya udah diaminin, tapi kalau misalnya buruk kayak nggak mungkin kayak gitu. Jadi kalau baik tuh kayak jadi ini aja ya. Oh, aku Udah bakal dapat aminin hal jadi baik mana nih gitu ya. Kayak doa aja gitu ya. Tapi kayaknya Tuhan sama aku baik deh hari ini. Ketemuin kakak sama Bi ya. Iya. Sih deh. Kayak kebahagiaan aku tuh langsung ningkat 100% gitu loh. Kami lagi liatin Kak Farel. Farel? Yes, is my name. Kamu nggak tidur? Maksudnya kayak emang nggak tidur kah? Sering nggak tidur gitu sampai pagi gitu main TV? Enggak. Aku kan nggak tidur karena nungguin kamu sleep call aku. Nadia, boleh izin sleep call sama my future wife? Ini kalau misalnya ada nomor sini. Aku, kamu jangan gitu lah, Bi. Aku, aduh. Aku takut baper lagi. Coba Bi, gantian Oke. kamu tanya buat aku, Bi. Tipe cewekmu? Tipe cewek aku. Tipe cewekku ya. Aku suka cewek yang nggak terlalu tinggi. Karena menurut aku tuh cewek nggak terlalu tinggi tuh kayak cute gitu loh. Aku suka cewek yang lumayan berisi. Karena kan aku juga physical touch ya. Jadi kayak pelukable gitu lah. 3, aku suka cewek kalau senyum mata dia kayak agak ketutup gitu. Dan keempat, ada jerawatnya di dagu. It's me. Kamu lucu kalau senyum. Bisa ditinggal. Sama, padahal aku juga sama ya. Kalau ketawa tutup mata ya. Sibi ada hobi nggak? Hobi? Your hobby. Ada apa hobinya? Nggak ada. Kayaknya nggak ada deh. Kita ngikutin alur aja. Kalian nggak ada kayak misalkan kayak lagi waktu senggang kalian habiskan buat apa gitu? Kita suka motoran sih malam-malam. Kami sering curi motor mamaku Emang nggak takut? malam-malam. Karena aku nggak boleh pakai motor. Nggak boleh naik motor karena adek mamaku meninggal karena motoran. Itu waktu kejadiannya aku umur 2 tahun. Oh, berarti biasanya kalau kemana-mana pakai mobil gitu, nggak pernah pakai motor. Nah, even deket pun kayak udah nggak apa-apa pakai mobil aja, jangan pakai motor, mama takut ini bla bla segala macam. Betul sih, soalnya kalau motor kan safety-nya kan lebih jelek ya. Kayak ibarat kata kamu tuh langsung beda sama mobil kan ada ininya lah, ada bodinya kan. Waktu kami kecelakaan mobil, mamaku ngomong kayak ini, adek jujur aja, adek mabuk kan ya? Enggak mas, sumpah adek nggak mabuk. Aku bilang, sumpah adek nggak mabuk. Itu aja kejadiannya jam 11 malam. Nggak apa-apa nak, jujur aja. Enggak mabuk sumpah. Ya udah nggak apa-apa, lain kali hati-hati ya nak. Kayak dia langsung ngeri gitu. Berarti nanti kalau aku ke Pekanbaru dan aku jemput kamu pakai motor senang? Senang. Mau naik Supra Palageter? Itu banget yang kita cari-cari dari Kami kemarin. lagi nyari motor itu. Saatnya. Tahu nggak? Kakak tahu nggak? Apa? Kami pengen naik beca. Kami kan di sini ada yang kayak Blok M gitu. Tapi namanya di sini Cut Nyadin. Namanya di sini Cut Nyadin. Nah, kami tuh yang kayak lagi belanja kan, terus dia lagi bongkar barang gitu, terus kayak ada gerobak, ada beca. Nah, kayak bang ayo ajakin kami keliling, ntar kami promo, kan aku bilang kayak ntar aku promoin terus aku bayarin juga kayak gitu. Kayak udah.
keliling pakai becaknya, Keliling CD itu kan keliling rame Cunyadin ya. itu rame banget. Kita teriak-teriak Kayak jangan bener-bener yang lupa kayak beli ini jangan begini gitu. ya sumpah. Terus ya udah kami payment, terus aku promosiin di Instagram aku. Oke. Tapi emang ini sih, naik motor tuh lebih seru ya. Ya kan? Kami sering nyuri motor, tapi nanti pagi-pagi mamaku kalau misalnya aku ketahuan nyuri motor pasti kayak ini. Udah, mama mau jual semua motor, mama nggak mau motor-motor nih. Kalian kan, mama tahu lo adik sering ini, adik sering kabur-kaburan. Mama pikir adik bodoh, mama pikir adik ini, mama udah cek CCTV ini segala macam kayak gitu. Kasian Masih sampai banget. sekarang juga nggak ada motor yang dijual. Kasian banget. Cuman naik motor nggak boleh. Yaudah nanti pas nanti kita tinggal bareng, aku sediain motor banyak deh. Motor remote tapi ya yang kecil ya. Dia nggak bisa belok. Nggak bisa dinaikin. Motor remote yang kecil nggak bisa dinaikin. Soalnya Kak dia nggak bisa belok. Iya, terus kamu nggak gini. Terus kalian kalau misal motor-motoran yang depan siapa? Hah? Aku karena aku jago bawa motor. Serius, kamu jago. Kamu nggak ngapa-ngapain Kita balik. My Future Wave kan? Aku dia sampai pas aku bonceng, udah dek, istighfar dek, ngumpet kali ini dek, kayak gitu. Aku yang sampai kayak gemeter gitu tau gak sih, yang kayak Hmm. dek istighfar dek, kayak anjing dia bawa kecepatan bener-bener tinggi gitu. Dia sampai pakai gigi 5 Itu pakai motor apa itu? kopling. Oh, motor kopling juga. Jago Dia juga si motor- Nanat ini ya. Aku bisa. Tapi nggak bisa belok. Belok agak susah. Terus Bisa. kamu beloknya gimana? Jangan gitu, Bi. Kamu kan nanti kalau kamu misal jatuh kan aku jauh, Bi. Gimana sih? Nanti yang ngobatin kamu siapa? Tapi kan deket di hati. Ya, tapi kan kalau kamu kenapa-napa kan aku jadi kepikiran. Aku bisa belok, jangan percaya omongan dia. Sumpah, dia yang kayak suka ngawur. Jadi nanti kalau kita ketemu, aku naik motor, kamu yang depan, aku yang bonceng deh. Tapi aku sambil peyuk ya. Jadi nanti kalau mau belok kanan, aku tarik tangan kamu kanan gitu ya. Gak bisa, dan aku juga gak bisa memperbedakan kiri dan kanan. Fix. Ini kalau membaca Google Map udah pasti kesasar. Baca Google Maps aku gak nyasar. Bisa ditanya Nabi. Yaudah. Sumpah. Kanan kamu mana? Dia bisa bedain karena yang kanan pakai gelang, yang kiri pakai jam. Jadi dia selalu lihat tangan dia dulu, aku ini tangan aku sebelah mana gitu. Terus ke atas gak sih? Oh, berarti makanya kamu satu pakai jam, satu pakai gelang. Astaga, lucu banget sih, Be. Kamu jangan lucu-lucu dong, Be. Aku nikahin nanti kamu lama-lama ya. Udah nikahin aja soalnya dia udah harus nikah. Adek. Stop, itu Too much ya. Itu Too too much much. ya. Minta Sumpah mahar, itu kena aku. minta mahar apa biar aku siapin. Yang tidak membebani kamu dan tidak merendahkanku. Dah, 1 buah unit motor Supra Palageter. Gimana? Setuju? Deal? Sah? Enggak sah. Itu bapakku ada, tapi nggak getar nggak kepalanya. getar. Iya Supranya makanya. baru keluaran tahun 2024, 2023. Iya kalau baru nggak bakal geter. Itu spesialnya. Nggak semuanya kepalanya geter. Itu letak serunya. Iya sih. Tapi bisa kok kita buat getar. Gimana caranya? Dijatuhin? Ih parah banget dijatuhin dong. Jangan dong, nanti rusak dong. Tapi pernah jatuh dari motor nggak kalian? Pernah aku. Serius? Aku ngeluarin motor aja jatuh. Pernah. Astaga, Bi. Ada pernah masuk jurang, Mbak. Sumpah? Kok bisa? Karena itu tanjakan, terus adik belok. Terus ya udah, jadi itu semua warga bawah ya. Terus adik udah kebalik gitu. Motornya jatuh Ada yang kebalik. nolongin nggak? Ada, tapi sampai ketawa. Aku pernah jatuh sama Tipan. Aku yang bawa waktu belok. Aku nggak bisa belok kan. Terus jatuh. Cerita dulu baru ketawa. Iya
dia belum So, cerita udah ketawa dulu ya kan. Aku bingung nih ketawain apa nih ya. jadi Tiffan pernah jatuh. Jadi aku sama temen aku pernah jatuh di motor. Terus Apa sih? jadi waktu dia jatuh, aku ngomong kayak gini, Tiffan nggak apa-apa. Apa sih? Ayo coba nggak ngerti apa yang kakak bilang. Kalau ada Tiffan naik sama aku. Terus waktu dia jatuh aku ngomong gini, Tiffan nggak apa-apa. Terus dia bilang, Aduh, anjir. Bi, aku belum tahu ceritanya, Bi. Ini ketawa gimana, Nat? Gimana, Nat? Kamu ketawa, Nat? Kamu tahu ceritanya nggak, Nat? Coba jelasin, Nat ya. naik motor kan. Terus dia jatuh. Ada bapak-bapak yang mau nolongin. Terus aku dari belakang ngeliat Tiffan nggak apa-apa. Aku bilang gitu kan ya. Terus ada yang datengin, Dek mau ditolongin. Bapak itu nanya, nggak langsung nolongin. Terus Tiffan tuh udah pucet duluan gitu. Iya, Be. Aku nggak apa-apa, Be, katanya. Karena itu masih SMP. SMA. Aku Aku izin pakai motor tuh karena dia. Terus ternyata dia jatuh. Terus aku bilang, Tiffan nggak apa-apa. Terus besoknya kami nelfon. Besoknya kami naik motor, aku yang bawa. Aku nggak bisa. Aduh, lucu banget deh, sumpah. Astagfirullahaladzim. ketawa kepaksa tapi lucu. Enggak, ini lucu, Nat. Kamu nggak tahu ceritanya. Terus terus waktu Lucu aku banget, Nat. kan awalnya Tiffan yang jatuh. Ah. Tiffan tuh udah pucet gitu loh. Tapi gak ada yang nolongin. Dan aku malah nanya, Tiffan gak apa-apa. Dia ketawanya tuh pengen ikut ketawa tapi ikhlas. Jadi ikhlas. Jadi besoknya aku yang bawa motor, dia aku goncengin. Terus kami Aduh, membelok. sumpah. Itu kalau aku jadi Tiffan mesti bakal ketawa juga itu. Tapi Tiffan ketawa nggak, Be? Tiffan Dia udah pucat duluan. Dia pucat belum makan kali. Terus besoknya aku yang bawa motor kan. Sama dia. Terus jatuh. Kami jatuh. Terus tau gak dia ngomong apa? Apa? Sambil ketawa, Bella nggak apa-apa. Dia nanya boleh, Dek. Dia nanya boleh itu kayak mirroring. Terus tapi dia tuh kayak lu harus ngerasain apa yang aku rasain, aku jatuh loh anjing, tapi kau cuma nanya Bella nggak apa-apa, Tiffan nggak apa-apa. Ya kan gitu gara-gara kamu kemarin pas dia jatuh pun kayak gitu kan, Tiffan nggak apa-apa. Jadi kamu kayak Tapi di saat dia jatuh itu dia sendiri, aku di belakang dia. Oke. Tapi pas itu kedua kamu bareng sama Tiffan. Aku lagi bareng Tiffan. Terus aku tanya, Tiffan, Bella nggak apa-apa, katanya Tip ayo angkat. Tapi nggak luka kan, Bi? Nggak luka, tapi nggak ada yang nolongin di macet anjing. Lucu banget anjir. Sampai nangis aku. Adek tahu di mana kejadian aku dari yang muntah. Dia mau ketawa Lucu banget. muntah. Kemana dia? Jangan bilang dia pipis ya. Pipis dia. Enggak, dia muntah. Dia kalau ketawa berlebihan muntah. Dia kalau ketawa muntah, Nat. Makan banyak juga muntah. Oh, makan banyak muntah. Tapi kamu nggak muntah kan, lihat aku yang jelek ini. Bi, kamu kenapa sayang? Sumpah aku ingat itu anjing lah. Bi, sorry aku potong ya, Bi. Kan kita belum ketemu, kamu udah muntah-muntah aja.
Masih ketawa dia. Dia masih belum bisa nyerna omongan orang. Gampang banget ya bikin Bi ketawa ya. Cerita kutip padahal dia bakal ngakak. Ya tapi jangan sambil mukul-mukul adek. Udah Bi, stop Bi. Nanti kamu muntah lagi. Stop. Kok masih ketawa dia? Kayaknya mau tidur aja susah. Tahu nggak? Pagi-pagi itu kami ngomong kasar. Anjing pulang-pulang tuh istighfar. Tapi tahu nggak sih Kak? Kalau geng Mbok tuh selalu sial gitu loh. Nggak selalu sih, maksudnya ada yang beberapa sial Kebanyakan gitu. ya, kebanyakan ada peristiwa aneh gitu ya. Aku jadi takut kalau dibunyiin Bi. Nggak jadi Bi, aku yang depan aja ya. Kamu piyuk aku aja dari belakang ya. Nggak kuat sumpah. Gila. Kamu pernah jatuh dari motor gak sih? Tapi kalau diingat lucu. Kita juga lucu yang kita nabrak mobil, kita Aku ngomong pantai. Udah stop lah. Perut aku sakit bisa Nat. Udah Nat. kita itu Kak, kita pernah kecelakaan mobil. Oke. Gimana? Coba ceritain pelan-pelan. Coba. Dia adik dulu yang cerita dia. Kalau kakak cerita nggak sensus. Coba Nat ceritain Nat ya. Nih si Bi udah ketawa mulu nih. Kenapa? Oh shit. Dan itu kejadiannya tuh hujan. Oke. Nah aku tuh udah bilang sama dia jangan ngebut Kak, jangan ngebut, jangan licin. Dia kayak ya udah nggak apa-apa deh, nggak apa-apa kadarullah aja katanya gitu kan. Oke. Terus aku tuh kayak ngevideoin ini ya, aku selalu videoin kayak bilang ini ya, dia menyetir mobil tuh kayak di tol Kak, kecepatan itu 130. Oh my god. Dan itu tuh Jalan Sudirman. Sudirman tuh kan rame ya. Dan itu tuh jalan protokolnya Pekanbaru. Oke. Habis itu pas itu tuh kayak ada tikungan tipis gitu lah jalan Sudirman itu. Habis itu dia nih pecah ban. Oh, oke. Kalau kencang ya. Kita nggak bisa ngerem, kaki-kakinya tuh patah. Udah patah. Langsung ke Habis itu kita kehempas itu hampir 800 meter Kak, dan untungnya kita tuh nggak naik ke atas flyover, kita tuh di samping flyover. Habis itu di videonya dia mencarut-carut, dia berkata kasar lah, dia bilang kakak tahu pantai nggak sih? Tahu pantai. Pantai itu artinya apa? Aku tahu cuma nggak tahu artinya. Kami juga nggak tahu artinya, tapi kayak di sini tuh kasar tapi nggak tahu artinya. FOMO aja bilang pantai gitu. Astagfirullah. Nah, aku cuma ngomong pantai sekali. Pantai nggak kayak gitu. Pas udah masalahnya aku mencarut karena apa? Ibing yang badannya sebesar itu dia menghantam ke aku kayak gini, Dek. Nggak sih? Dek, dia tuh nggak pakai seat belt. Aku tuh nahan setir, sumpah. Aku tuh kecepatan tinggi kan. Hujan kecepatan tinggi, dan aku tuh kami tuh ada teman satu lagi. Oke, 3 orang waktu itu. Iya, kami bertiga. Terus dia tuh nggak pakai seat belt. Itu bulan apa ya? Itu bulan Oktober, sebelum kakak ulang tahun kayak. Oke. 2 hari atau sebelum kakak ulang tahun. Terus sleep over. Terus dia kayak kayak badannya tuh emang benar-benar kelempar gitu loh. Di saat badannya kelempar, aku tuh jadi kayak gini. Kayak sedangkan aku nahan setir sama nahan rem tangan, injak rem kaki, nahan rem tangan sama nginjak ini, pokoknya aku tuh ngestabilin gitu loh. Tapi dia tuh yang kayak ngelempar badannya kayak jadi susah ya. Aduh pantai, aku tuh sempat ngomong aduh pantai. Terus aku di video aku bilang gini, kan udah ada bilang kan jangan ngebut kan. Terus sama bilang kan. Terus Kak, orang-orang tuh udah pada rame gitu karena kebetulan kejadiannya itu kalau nggak salah itu tuh kayak beberapa 1 bulan setelah kami kecelakaan itu, 1 bulan sebelum kita kecelakaan, itu tuh di Pekanbaru itu ada yang kecelakaan karena narkoba. Nah yang bawa tuh cewek, nabrak orang sampai MD, sampai meninggal. Nah kita tuh langsung kayak dibilang kalian mabuk ya, kalian narkoba ya. Nah awalnya tuh aku tuh panik karena Kak Ibing ini panik juga, yang teman kita satu lagi ini.
Terus aku ngeliat dia ketawa-ketawa, Kak. Betul-betul ketawa-ketawa. Betul ketawa-ketawa. Kayak gini, kayak dia ketawa gini. Maksudnya tuh kayak, hah, kita selamat gitu. Hah, kita selamat kayak. Bukannya bersyukur tapi malah ketawa ya. Iya, dan orang-orang yang ngeliat tuh kayak dia bilang, ih, aku kira kan udah meninggal. Karena yang betul kita tuh kehantam trotoar 3 3 atau kali. 4 kali gitu. Tapi Masih itu lihat Nih, nggak nih, sih nih, videonya? Coba denger video suaranya. wah iya ya kayak di film-film ya. Aku mau anjing. Kan udah dibilang. Oke. Beneran loh itu Dan itu. pas Tapi dan sorry aku bener-bener potong. Mobilnya aman, maksudnya nggak terlalu parah banget atau parah? Hancur. hancur sampai di towing, nggak bisa jalan. Oke. Di towing. Tapi mama papa nggak parah. Untungnya mau papanya Enggak, lagi. mama papaku lagi di Jogja 1 bulan dan aku nge-cover pakai duit aku dulu. Oh jadi oke. Ya nggak apa-apa lah. Untungnya nggak kena semahal itu, yang kayak nggak sampai 20-an, cuman belasan. Oh. Jadi aku nge-cover dulu, baru aku minta gantinya setelah mereka pulang. Terus mamaku mikir kayak gini, oh mama pikir mobil dipakai kakak, makanya nggak ada di CCTV. Mama pikir ini enggak, itu nggak masuk di bengkel itu 3 mingguan. Karena lumayan parah ya. Dan kita setelah kecelakaan itu ketawa-ketawa. Nah teman kita yang satu lagi tuh udah sampai kayak, kalian bisa nggak jangan ketawa-ketawa, kalian bisa nggak jangan ketawa-ketawa. Aku Sedangkan ketawa. aku sama dia tuh ketawa-ketawa, Kak. Awalnya dia panik, tapi aku kayak ketawa kayak, hah, kita masih hidup gitu, kayak kita nggak ada lecet gitu, kayak kita nggak ada patah, kayak hah, masalahnya tuh kayak bener-bener yang kayak pang, kayak bener-bener dari kecepatan 130-an kayak gitu di jalan protokol, di pembelokan Dan hujan. Ya berarti Kita kalian tuh dikasih nyawa tambahan nih ya. Iya bener sumpah. Hmm. Kayak sejak itu aku lumayan rajin sholat sampai tahajud gak tinggal. Habis itu ke Bali udah lupa. Aku di Bali 2 minggu, di Jakarta 2 minggu, udah lupa. Januari udah nggak inget lagi. Udah back ke semula lagi. back to reality, bener-bener yang kayak, tapi tuh kayak masih sholat 5 waktu tuh masih gitu, tapi nggak Tapi nggak 5 tahajud waktu. kayak itu. Tapi kakak 5 waktu masih dia sebelum ke Medan masih 5 waktu, Ah. sampai bulan 4 kakak masih 5 waktu. Sekarang ini aja baru yang kayak bolong-bolong. Ya kalau misalkan kamu bolong-bolong sekarang dan butuh aku ingetin atau imamin bisa. Sumpah capek kali. Kamu ada kejadian aneh gak sih kalau misalnya jalan? Tapi aku baru sekali itu tahu kecelakaan mobil. Kayak itu pun bukan karena kesalahan aku nyetir. Tapi Itu- aku alhamdulillah nggak pernah Itu ada kejadian aneh. Itu ban pecah. Salah kenapa nggak ngebut sih? Itu ban pecah, Kak, Dek. even ban pecah pun kalau nggak ngebut kita nggak bakal terpelanting. Dek, kakak sering loh. Udah ya membela Enggak, kakak di tol 160 sering, Bo, itu. Tol beda jalannya, Kak, sama jalan umum. Ih, tanya Ibing, kakak juga lebih ugal-ugalan dari zaman SMP sampai SMA sampai bener-bener yang kayak kakak lebih ugal. Emang si Bi Nggak ada. bisa nyetir dari umur berapa? Kelas Dari 6 SD. 6 SD udah bisa nyetir mobil. Oh my god. Serius? Tapi kalian dilepas. Tapi dilepas Bi sama orang tua. SMP baru dilepas. Oh, SMP. Aku pun dulu SMA baru boleh Bi. Serius. Tapi anak-anak Pekanbaru banyak tau kayak SMP udah bawa mobil. Soalnya aku dulu harus ada SIM dulu baru boleh. Kalau belum ada SIM Aku nggak SIM. boleh. Karena Pekanbaru tuh nggak terlalu banyak e-tilang gitu-gitu. Etle dulu baru ada etle. Terus kita tuh banyak jalan kecil gitu. Oke. Kayaknya si Bi cocok jadi pembalap nih ya. F1. Atau Bi mau balapan mobil sama aku? Enggak mau, aku nggak mau balap-balapan, aku nggak mau ugal-ugalan. Sejak itu aku nggak pernah ugal-ugalan lagi. Oke. Aku udah ngebut standarnya aja, kayak paling tuh kayak kecepatan 100 aja, Nah, nggak yang sampai. kebetulan juga sebelum kita kecelakaan itu ada orang kecelakaan juga dan dia jauh juga kelempar sampai masuk ke dalam rumah sakit. Mobilnya langsung keparkir di dalam rumah sakit. Serius? Ada beritanya di Lokriau. Dia serius demi Allah. Gimana? Karena Jadi dia jatuh. dia ngebut-ngebut, ternyata rem dia blong.
Akhirnya dia langsung ke parkiran mobil. Rumah sakit Syafira itu depannya. Sumpah itu rawan loh rumah sakit Syafira tuh. Dan banyak gitu loh Kak kejadian yang di Sudirman di daerah kita kecelakaan itu. Waktu itu juga ada yang sampai mobilnya hancur. Mungkin ini kali jalannya Temenku kurang bagus kali. Jalannya tuh sakrul. Enggak, sebenarnya jalannya tuh curam. Curang. Kalau Karena mungkin orang kayak ada ilmiahnya ya. tikungannya sedikit, jadi orang kayak sepele gitu loh. Apalagi lurus Tikungannya mungkin tuh nikung kali jadi kan ngebut kan. Iya dikit, tapi ngebut. Mereka tuh ngebut nggak ngerem gitu. Makanya kayaknya kenanya di situ. Jadi kayak terlalu nyepelein gak sih? Ya udah Bi, kamu jangan ngebut-ngebut lagi Bi. Enggak pernah lagi. Nat, kalau kamu lagi naik mobil sama baby aku, ingetin ya jangan ngebut ya. Injek gas rem dia ya. Enggak, sekarang aku males nyetir kan, ya udah dia aja kayak ya udah dia nyetir. Oke. Kamu ada pengalaman lucu gak sih? Aku nggak pernah jatuh sih. Aku kalau jatuh nggak pernah Kak. Cuman kalau ini kalian pas kecil pernah nggak? Pas zaman SD berak di celana, bukan berak sih. Pas lagi diare, terus pas di kelas tuh kayak keluar gitu, pernah nggak? SD. Enggak. Nah itu aku pernah dulu pas aku SD. Jadi kayak kan kalau kamu lagi diare, kalau kan biasanya sering kentut kan. Kecepirit. Nah betul. Jadi kayak kelepasan gitu. Pas temen aku kok bau ya gitu. Aku kayak pura-pura aja gitu. Sebenarnya itu aku gitu. Nah paling itu doang. Cuman karena kecil kali ya. Jadi nggak aib banget ya. Tapi adik pas kecil bertingkah loh. Tingkahnya Dulu tuh gimana? aku nggak mau uang pecah. Aku tuh misalnya nih jajanan 20.000, harus 20.000, nggak boleh yang pecah 2.000, 5.000, 10 gitu. Aku rela sekolah nggak jajan sampai diantarin uang jajan ke sekolah. Ini nak uang jajan, nggak mau uang pecah. Aku lempar uang. Coba. Karena kan dulu anak tunggal. Anak tunggal. Oh anak tunggal. Dulunya. Pas waktu kejadian. Coba kita ini deh. Kita ngomongin lucu-lucuan mau nggak? Apa? Uang jajan kalian dulu pas SD berapa coba? Nanat dulu berapa? Ingat nggak? Enggak ini kadang seminggu 50.000, tergantung gitu. Kadang ada seminggu 300.000. Enggak, aku sebulan 5 juta. Ya karena per bulan. Kalau Cindy per bulan atau per minggu? Per 2 minggu, 2,5 SD itu SD 5 juta sebulan. Iya. Oke. SD. Per 2 minggu. Oh, per 2 minggu. Berarti 10 juta dong. 2 juta. 5 juta jadi. Oh, 2,5 ya. 2 juta. Oke. Aku sering bayarin temanku. Ada juga, Beb. Pas kecil. Karena kan pas SD. Kayak dulu Mas Lontong tuh harganya 2.000. Kayak Indomie tuh harganya 2.000. Nasi goreng tuh harganya masih 2.000-an gitu. Jadi kayak aku tuh kayak selalu yang kayak udah. Ada sampai anak SD sebelah juga gitu. Aku sampai kayak kalau ada orang yang gak aku suka kayak jangan temenin dia. Kalau misalnya kalian gak temenin dia, aku bullying dulu. Makanya aku gede kayak ya Allah maaf ya Allah, aku gak maksud kayak gitu, tapi kayak gak tahu kenapa kayak aku karena ada bungsu kali ya. Iya, egois dan aku tuh selalu dikasih makan ego sama orang tua aku. Jadi ke bawah ya. Nah, karena aku kayak di rumah tuh kayak suka nyuruh mbak aku dulu. Kalau sekarang nyuruh aku pun nggak apa-apa kok Bi. Tapi tuh aku kayak udah minta maaf gitu loh sama dia, kayak maafin ya kayak gitu. Kayak aku mau loh nyuruhin orang nyiramin muka dia, kayak udah aku kasih temenku 50.000, 20.000 dah, itu tuh gede sama mereka gitu. Karena masih kecil. Oke. Tapi dulu aku nakal nggak kakak? Nakal. Aku juga nakal kali dulu pas kecil. Coba kenakalan si Nanat dulu apa pas kecil? Kalau Bi kan agak semi bullying nih ya. Bukan semi bullying, emang bullying tapi kayak aku gak suka. Makanya aku tuh yang kayak prefer kalau misalnya aku punya anak nanti aku bakal homeschooling karena takut aku tabur tuanya ke anakku. Ya nggak apa-apa Bi, aku siap kau Bi buat bayarin anak kita homeschooling nanti. Terus deh. Aku kelas 2 SD aku udah cabut sekolah. Apa bolos itu kah? Bolos kah? Bolos sekolah aku. Ngapain, kemana bolosnya? Jadi waktu itu aku baru pindah lah ke daerah, kalau di Pekanbaru ini bisa dibilang itu tuh kayak bukan kampung tapi dia agak
dibilang ketepian juga enggak, kota sih itu. Kota Kampung Dalam kan. Mm-mm. Nah, Dekat Kampung Dalam Sungai, itu tahu tuh Sungai Siak enggak? Sungai Aduh, Siak. asing banget itu di aku. Aku nggak pernah ke Pekanbaru soalnya. Kampung Dalam itu tuh anaknya bandel-bandel. Di situ tuh yang Hmm, kayak bandar narkoba tuh yang kayak bandar Bandar narkoba narkoba. tergede tuh di situ, di Riau. oke. Hmm, Tapi aku bukan di kampung dalamnya, di luarnya, tapi masih lingkungan Tanjung itu. Tanjung Hulu Tanjung namanya. Huru. Di hmm, seberangan, cuma seberangan aja. Nah, oke. cabut sekolah. Terus aku cabut sekolah. Nah, di sana tuh kan lingkungannya kayak teman-teman semua ya, orang tuanya berteman gitu kan. Hmm, Nah, aku itu cabut sekolah pergi ke temen aku yang dia tuh lagi nggak sekolah. Nah, kami itu mainnya di tepi Sungai Siak. Kode. Ya terus aku pulang. Nah, aku tuh dulu tipe anak yang nggak pernah kena marah. Yang TK tuh emang betul-betul dimanja. Nah, semenjak punya adik, aku tuh jadi kayak mamaku tuh jadi ini loh, apa sih? terbagi ya sayangnya ya. Sesi ya. Hmm, Enggak, karena aku tuh sering dititip juga sama Mbak. Adik Nana tuh sering dititip juga sama orang. Kami punya babysitter masing-masing. Kayak hmm. gitu. Abis itu udahlah. Jadi tahu nggak sih kalau misalnya di rumah orang itu kayak ada pintu, tapi pintunya tuh kayak ada kerangkeng yang buat anak bayi, yang anak bayi nggak boleh Oke, keluar oke, pintu. tahu. Tapi itu tuh pendek kayak selutut kita. Hmm. Aku tuh di jam. Ini kakak orang apa sih? Orang Minang nggak? Bukan. Aku Jawa. Nah, aku tuh Minang, mamaku tuh keras, betul-betul Mama Minang. betul-betul keras. Tapi kalau keluarga papaku tuh enggak, papaku tuh lembut karena Jawa kan. Hmm. Terus aku dijambak, terus kayak, kemana kau? Pulang sekolah kok nggak sekolah? Aku udah cek di sekolah kok nggak sekolah, katanya. Habis itu dia lagi nyapu, dia lagi pegang sapu, terus ditopok kepala aku pakai sapu. Kasihan banget loh. Dia pernah diceburin ke ember sama mamanya. Kasihan banget. Wah, makanya jangan bandel, woy. Mbak mandi. Jadi di kaki dia diceburin kayak gitu. Itu, wah, tuh kalau kamu meninggoy gimana, woy? Kamu tahu Mama Minang itu benar-benar gak ada obat. Tapi aku nggak tipe anak yang nggak dendam gitu. Tapi misalnya mamaku habis itu minta maaf. Apa minta maaf dia? Kayak makannya jangan nakal lagi kayak gitu, tapi minta maafnya tetap gengsi. Makannya apa yang sakit? Enggak ada yang sakit. Ya udah kalau ada yang sakit mandi makan tidur kayak gitu dia. Kayak tetap gengsi ngomong maaf itu Ah. tipikal Mama Minang. Tapi pas aku besar tuh jadinya aku nggak stres gitu loh, karena mamaku percaya gitu sama aku. Enak Dan dong. aku tipe anak yang apain aja jujur, kayak misalnya kita pergi party, aku jujur gitu. Aku juga. Tapi kalian suka Kita party? Enggak sih. Jarang. Oh, jarang. Aku malah nggak pernah party. Tapi kami tuh yang kayak ya tetap bawa adek, dia tetap bawa kakaknya gitu. Kayak kita nggak pernah pergi sama yang cowok-cowok gitu enggak. Kita yang paling kita berdua. Girls time atau kita ngebar atau kayak kita buka table atau kita buka sofa. Tapi isinya kayak cewek. Isinya cewek gitu. Oke. Kami saking kami selalu cewek-cewek gitu, kami ditawarin brondong sama pelayan klubnya. Kayak kamu brondong nggak gitu? Enggak gitu kayak. Karena kami emang isinya cewek semua. Ya nanti ajak aku aja, kalau nggak pas di foto HP kamu diisi foto aku aja. Liatin gitu. Terus kamu pernah bandel gitu nggak? Aku bandel paling dulu pas aku SMP. Kalau cowok biasanya kalau dulu bolos main PS aja sih. Iya sih. Jadi bolos, ya kan nggak masuk sekolah, main PS aja di rental PS. Sampai sore tuh. Gitu doang aku. Kalau nggak ini rokok, smoke. SD? Enggak dong, SMP dong. Masa dia ngerokok? Ada dulu namanya tuh kayak sisa, tapi dia kayak pena. Tahu shisha tahu. Tahu nggak sih? Sisa kayak rokok ya? Teman kayaknya lebih ini ya, lebih berat ya. Rokok elektrik dulu masih rokok elektrik, bukan shisha. Itu rokok elektrik yang dari Singapura ya. Iya, aku Papaku SD ada udah ngepot. Itu rokok elektrik yang kayak panjang gitu, tapi dia dicas di dalam rokok gitu kan. Iya, tahu papaku ada itu. Tapi ini kalian ngepot, dua-duanya ngepot? Aku udah enggak. Dia 60. Si B ngepot doang atau smoke juga? Ngepot doang. Ngepot doang. Kalau ngerokok nggak pernah? Pernah, tapi udah berhenti. Udah berhenti. Kamu jangan. Udah berhenti. Terakhir kapan? Nggak tahu.
Mm-mm. Berapa tahun yang lalu berhenti? Atau baru? Jangan-jangan baru hari ini berhenti. Iya. Enggak, kayaknya baru terakhir aku kapan? Sama kakak itu deh kayaknya. 2 minggu yang lalu. 2 minggu 2 lalu. minggu lalu. Jangan kebanyakan. Tapi aku Tuh yang kayak gak aktif pasti. nggak aktif lagi loh. Kayak terakhir aku aktif tuh kayak di tanggal 2 Agustus terakhir. Oke. Itu pun karena rokok aku ketinggalan, jadi kayak udah deh aku mau berhenti gitu. Kayak karena aku mau balik ke Pekanbaru, aku kayak udah deh kayaknya aku harus berhenti deh gitu. Kayak ya udah berhenti. Jangan kebanyakan rokok, Bi. Nanti kita nggak, takutnya kan kandungan kamu kenapa-napa. Aku pengen punya banyak anak kalau sama kamu. Ya aku juga. Aduh. Soalnya mama aku nuntut cucu mulu ke aku. Ya kamu bilang aja, Mas, sekarang aku udah nemuin kayaknya calon mertua. Calon Oh, mantu. iya ya, calon mertua. Betul. Aku gak ketawa. Mama aku tuh gampang ke distract. Jadi kemarin tuh aku Hmm. ngomong kayak gini, aku pernah deket sama temenku. Hah? Namanya, aku udah kenalin ke orang tua aku. HTS pun aku kenalin ke orang tua. Oke. Terus? Nah, tapi nggak jadi itu karena dia selingkuh sama temenku. Oke. Nah, karena dia selingkuh sama temenku, ya udah jadi kayak ya udah deh temenan aja kayak gitu. Aku nggak mau musuh-musuhan kan. Terus tuh kami lagi ngegosip nih, lagi gossip girl kayak bener-bener kayak aku lagi ngegibain abangku kayak, mama tahu nggak ini kayak gitu kan. Terus mamaku bilang kayak, ih masa iya dek? Iya, mama tahu nggak adek tahu dari mana? Jadi kemarin dek ke HW sama Dio. Jadi tuh cowok namanya Dio. Adek ke HW sama Dio. Terus adek ketemu ini, hah sama Dio? Adek, mending adek nikah aja sama Dio. Kayak padahal kami lagi ngegosip. Oke. Kami lagi ngegosip tapi kayak yaudah adek nikah aja sama Dio. Kayak apa sih kayak aku tuh langsung kayak ew. Jadi kayak dia tuh gampang ke distract gitu mama aku. Tipikal yang gampang ke distract. Kayak even aku lagi ngegibah tapi kalau misalnya dia tahu itu cowok, dia kayak ya udah nikah sama dia aja kayak gitu. Emang mama kamu nggak ada bibit bobot gitu buat calon menantu gitu? Maksudnya? Kayak tipe gitu kan biasanya kan kalau ini kan ada Itu tipe dia itu tipe dia banget sumpah. si Dio itu tipe dia banget. Tipe dia banget yang kayak karena kalau misalnya ke rumah dia nggak nemuin aku tapi malah kayak nemenin papaku nonton bola, nemenin papaku ke kebun kayak gitu. Apa kebun apa? Kayak dia tuh nyari orang Ada kebun taman gitu di rumah. Taman di rumah bukan yang iya, kayak iya. enggak. Tapi tuh dia nanti yang kayak nyari orang tua aku bukan ke aku gitu. Kayak ke rumahku apa-apa kayak keluargaku nih, sahabatku. Yang ini. Oke. Dia selingkuh sama dia. Oh, selingkuh sama dia. Iya. Kalau aku jadi Dio sih nyesel sih. Masa ngelepasin bidadari buat kayak mungkin hanya sebuah yang ada kurang di bidadari ke dia. Bi, Gitu. aku kalau misalkan aku sama kamu kita sayang pacaran, aku punya quotes buat kamu, Bi. Kalau dapat Bi, aku setia. Kita juga sering ngedengar Buaya ngomong gitu. Ya jangan samain aku sama buaya yang lain. Karena Buaya yang ini lebih spesial kan. Ya spesial buktinya, Bi. Bi, kamu nggak ada buat ini, Bi, perantau buat ke Jakarta gitu atau kemana gitu, atau pengen di Pekanbaru aja sekarang? Ntar kalau kita ada masalah deh, baru ada plan dia pindah ke Jakarta. Kenapa tiba-tiba kalau ada masalah? Aku kalau misalnya ada problem sama orang tua, pasti aku move kota. Oh, pindah kota gitu. Pindah kota kayak paling cuma 3 bulan, 2 bulan, kayak sebulan. Iya, kalau kayak nanti gitu kau aja. pindah Jakarta, tenang semuanya aku urus deh. Kemarin papa aku bilang kayak ya udah rumah yang di Jakarta dijual aja, terus kayak nggak usah dia aja yang huni nanti kayak ya udah tapi tunggu aku ada problem aja baru aku kayak kesana. Berarti yang di Jakarta sekarang kosong, Bi? Celok, Bi, biar aku isi. Daripada kosong nanti ada banyak hantunya kan, nanti bahaya. Jauh, gak Jakarta itu. Di mana? Tangerang? Nggak apa-apa lah, masih Jabodetabek. Masih bisa dijangkau itu mah di Depok. Aku aja kalau misalnya ke Jakarta lebih prefer ke hotel daripada
ke Depok. Ya nggak apa-apa. Ya udah aku isi aja. Selok ya nanti ya. Bilang papa kamu ya. Belum lagi nanti bayar listriknya. Aduh. Iya nggak apa-apa. Kan bayar listrik doang daripada bayar hotel lumayan. Kan lebih mahal bayar listrik daripada hotel. Jadi kayak lebih hotel ya. Ya makanya rumah kamu jangan kebasan. Biar bayar listriknya murah.